A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kali ini saya pertama-tama ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan serta umur panjang pada saya khususnya dan pada kita semuanya. Semoga dengan umur yang panjang itu dapat kita pergunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita panjatkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam kepada kita dan insya Allah sampai kepada anak cucu kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya mendapatkan judul istiqomah setelahnya melaksanakan ibadah Ramadan. Bagaimana menjaga istilahnya ataupun juga istiqomah kita setelahnya puasa 30 hari penuh. Yang memang ketika kita puasa alhamdulillah kitanya selalu apa kita perbuat dan kita laksanakan insya Allah selalu mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak sunnah-sunnahnya, dari sejak semuanya dalam masalah puasa. Tetapi memang rupanya makanya ini dibuat judul yang spesifik. Bagaimana katanya istiqomah untuk menjaga amal soleh kita setelahnya bulan suci Ramadan. Saya di sini pertama akan membacakan suatu hadis yang memang hadisnya tidak spesifik untuk istiqomah di bulan Ramadan, tetapi ini spesifik untuk istiqomah secara menyeluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu lisanu 'abdin hatta yastaqima qalbahu. La yastaqima imanu 'abdin hatta yastaqima qalbahu. Wa la yastaqima qalbahu hatta yastaqima lisanahu. Artinya tidak akan lurus iman seseorang atau iman seorang hamba sehingga dia lurus hatinya. Jadi istiqomah itu memang mempunyai ketergantungan kepada hati kita. Tetapi juga selanjutnya wala yastaqima qalbahu hatta yastaqima lisanah. Dan tidak akan lurus juga hatinya sehingga lurus pula lisannya. Oleh karena itu maha benar baginda Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada orang yang berpuasa apabila mendapatkan gangguan apapun maka disuruh kita untuk berkata apa? Inni shaim. Inni shaim, inni shaim. Karena apa? Karena memang kalau kita lawan ya apalagi itu merupakan suatu jarimah ataupun juga perbuatan yang tidak boleh menurut Islam. Dan kita sebagai orang sedang berpuasa paling tidak ataupun juga bukan paling tidak kita memang harus menjaga pertama lisan kita. Selanjutnya tentang masalah istiqomah. Pertama
kalau tadi kita menyimak hadis Rasulullah SAW bahwasanya istiqomah imannya seseorang atau imannya seorang hamba Allah itu adalah kalau dia istiqomah hatinya. Jadi bergantung istiqomah itu kepada hati kita. Sebab manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertama dengan akal dan hatinya. Dan dengan dua hati dan akal ini, nah kita seharusnya oleh Allah Subhanahu wa taala diharuskan untuk mempergunakan dua-duanya. Nah, ketika kita menghadapi sesuatu, di situ kita dapat memilih, ya, ataupun juga diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala untuk istilahnya mempergunakan dua hal itu. Apakah kita pertimbangkan dengan hati kita, apakah kita pertimbangkan dengan akal kita. Tetapi kita harus tahu bahwasanya kalau orang selalu mempergunakan hatinya, maka kemungkinan di situ juga ada godaan dari setan. Sedangkan kalau kita mempergunakan akal, insya Allah ya selalu kita akan lurus. Sebab Rasul juga bersabda, "Inna liman la aqlalah." Tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai akal. Nah, kalau orang selalu mempergunakan akalnya, maka insya Allah dia akan selalu baik dalam kehidupannya, baik dunia dan akhirat. Sekali lagi, la yastaqima iman 'abdin hatta yastaqima qalbahu wa la yastaqima qalbahu hatta yastaqima lisanah. Tidak akan lurus iman seseorang atau seorang hamba sehingga dia lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya sehingga dia lurus lisannya. Kenapa itu lisan? Pantas dalam hadis yang lainnya Rasul juga bersabda, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Bahwa selamatnya seseorang adalah karena dia menjaga lisannya. Nah, sekarang ini subhanallah, ya, kita di musim medsos, memang lisan kita tidak berkata. Jadi mungkin salamatul insan fi hifdzi asabi', selamatnya manusia ketika orang itu menjaga jari jemarinya. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa orang itu akan istiqomah keimanannya ketika dia istiqomah hatinya, dan orang itu akan istiqomah hatinya ketika dia istiqomah lisannya. Nah, sekian saja mungkin apa yang saya berikan, sebetulnya masih panjang, tetapi ya sebagai pembuka daripada jurnal ini mungkin hanya itu saya dapat sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum jami'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.